Terima kasih Mona. Iya, ketua kelas nanti sebentar tolong catat teman-teman yang tidak hadir hari ini. Kemudian setelah selesai proses pembelajaran, ketua kelas boleh serahkan di guru ya. Bisa tak? Iya, oke. Ya baik anak-anak, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita di saat ini. Iya. Sebelum kita ada dalam materi kita di hari ini, maka guru mengajak anak-anak semua boleh ya melihat di depan ya, di papan tulis itu ada sebuah gambar yang guru tampilkan ya. Anak-anak boleh melihat itu dan kira-kira gambar yang di depan itu gambar apa, dan setelah itu anak-anak boleh menyimpulkan kira-kira materi kita di hari ini berbicara tentang apa ya. Ya coba semua lihat di depan itu ada gambar apa anak-anak? Gambar apa? Ya, ini gambar Tuhan Yesus disalibkan. Iya. Nama apa sampai Tuhan Yesus disalibkan? Ya. Untuk menebus dosa manusia. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, Yesus menebus dosa manusia justru karena Yesus sangat selain sayang apa? Mengasihi? Iya, mengasihi. Ya. Karena Yesus mengasihi, Yesus menebus dosa manusia, Yesus mengampuni ya dosa manusia. Berarti siapa yang bisa simpulkan bahwa materi kita di hari ini belajar tentang apa? Materi hari ini belajar tentang apa? Pengampun? Iya, mohon ketua kelas jawab pengampunan. Iya. Selain pengampunan apa lagi? Iya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang karya pengampunan. Iya, karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan. Iya, materi kita hari ini adalah karya pengampunan Allah dalam karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus ya. Ini materi kita nih ya. Dari gambar yang tadi ya, bahwa itu Yesus disalibkan justru karena Yesus menebus dosa manusia. Yesus mengampuni dosa manusia. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, materi kita hari ini belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dari acuan untuk kita ada dalam
Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan dan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Iya, dari 4 kompetensi inti tadi maka ada 2 kompetensi dasar ya. Yang pertama itu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang kedua adalah membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Iya, itu adalah kompetensi dasar. Iya. Nah, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi yang merupakan acuan dari materi pembelajaran tadi, maka ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti kita capai ya, atau kita belajar bersama di saat ini. Yang pertama itu memaknai pengampunan yang benar dengan membaca cerita Gordon Wilson. Yang kedua itu Anda diminta menjelaskan arti pengampunan menurut iman Kristen seperti yang telah dilakukan Allah kepada manusia. Yang ketiga, Anda diminta untuk menyebutkan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah Anda juga diminta untuk melakukan kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai praktik orang yang telah diselamatkan, kemudian didokumentasikan dan dibuat dalam clipping. Jadi dokumentasikan artinya difoto ya. Ya, yang punya HP Android bisa foto kegiatan yang dilakukan, kemudian di print fotonya dan dibuat dalam bentuk clipping. Iya. Nah, Ibu Guru ada siapkan LKPD ya. Jadi nanti Anda kerja sesuai dengan petunjuk yang ada ya pada LKPD ini. Ibu Guru bagi. Kemudian ada materi, ya, materi tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, Ibu Guru akan jelaskan petunjuk dalam LKPD ya. Jadi yang pertama itu ada 4 kegiatan yang harus Anda selesaikan ya. Ya, yang pertama itu Anda baca cerita dulu, cerita Gordon Wilson. Ada di halaman kedua ya. Ya, Anda baca cerita Gordon Wilson itu. Setelah baca cerita Gordon Wilson, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab ya, atau dikerjakan. Itu yang pertama, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Dan yang ketiga, jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu Anda menuliskan ya, pengampunan menurut iman Kristen itu seperti apa. Jadi nanti baca materi ya, yang sudah disiapkan, kemudian Alkitab juga ya. Alkitab
Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 dan Matius 18 ayat 22 sampai dengan 35. Nah, kemudian untuk kegiatan yang ketiga, ya, kegiatan yang ketiga ini, ya, coba perhatikan untuk kegiatan yang ketiga, Anda diminta hanya menuliskan, ya. Jadi Anda diminta menuliskan kegiatan-kegiatan positif yang Anda lakukan, ya, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar. Misalkan Ibu Guru kasih contoh kegiatan positif yang Anda lakukan, membantu orang tua, ya, membantu orang tua, atau beribadah, ya, ke gereja, ya. Anda cukup tulis saja, ya. Nanti untuk dokumentasinya, setelah Anda tulis itu, Anda pulang, Anda praktek di rumah, bisa atau tidak? Ya, misalkan Nona Tarante, ya, Nona Tarante tulis kegiatan positif yang Nona Tarante lakukan sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Allah, misalkan membantu orang tua, ya. Setelah tulis di sekolah, pulang Nona Tarante praktek di rumah, kemudian difoto, ya, difoto dan diprint, kemudian dibuat dalam bentuk clipping. Esok tugas harus diserahkan untuk ibu guru. Sedangkan dalam proses ini hanya ditulis saja, sedangkan prakteknya nanti dibuat di rumah. Iya, bisa. Untuk poin yang ketiga, ya, kegiatan ketiga. Dan kegiatan yang keempat adalah Anda diminta untuk membuat kesimpulan menurut pandangan Anda sendiri. Ya, jadi kesimpulan itu tidak usah bahasa yang panjang-panjang, ya, singkat, padat, dan jelas. Bisa mengerti? Iya. Kalau mengerti, Anda silakan bekerja. Ibu Guru bagi lembaran jawaban. Seperti biasa, tulis nama lengkap, mata pelajaran, dan kelas. Lembaran jawabannya itu tulis nama lengkap, mata pelajaran, dan kelas. Iya. Setelah kerja, masing-masing orang presentasikan hasil kerjanya, ya. Bisa? Iya. Tepuk tangan sekali lagi untuk memberikan semangat. Iya. Oke, selamat bekerja. Iya, semua sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Iya, semangat. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Iya, kalau sudah mempresentasikan, ya, hasil kerja anak-anak. Namun sebelumnya kita menyanyi satu lagu dong, ya? Bisa kan? Iya, kalau begitu semua berdiri. Di sini senang, di sana senang. Oke? Pakai gerakan, kan? Iya, supaya semangat, kan? Iya, 1. Senang di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Tangan dirambai-rambai, pingguli goyang-goyang, kaki disentak-sentak, haleluya. Kita lanjut setelah tadi sudah boleh bernyanyi. Ya, kita akan mempresentasikan hasil kerja. Untuk itu perwakilan saja, ya. Jadi kegiatan 1 dipresentasikan oleh Nona Tarante, kegiatan 2 dipresentasikan oleh Nyong Brian, kegiatan 3 dipresentasikan oleh Nyong Tutul, dan kegiatan 4 dipresentasikan oleh Nona Aspas. Oke? Iya, siap semua? Siap, Ibu. Iya, oke. Kita mulai dari yang pertama, Nona Tarante. Silakan, Nona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil kerja saya.
Kegiatan 1, peserta didik membaca cerita Gordon Wilson, kemudian menjawab 3 pertanyaan yang telah disiapkan guru sebagai pemaknaan yang benar terhadap sebuah pengampunan antara lain. 1. Apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Makna dari tindakan Gordon Wilson adalah agar setiap orang yang melihatnya dapat mengampuni seperti Gordon Wilson. 2. Mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Karena dia sudah menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasihnya bagi dia dan menumbuhkan kasihnya. 3. Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Jika saya menjadi Gordon Wilson, sikap saya terhadap teroris adalah mengampuni para teroris itu. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus untuk Nona T. Ya. Oke, yang berikut kegiatan pertama, Nyong Brian, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil kerja saya. 2. Kegiatan 2. Peserta didik diminta menulis arti pengampunan menurut iman Kristen seperti yang telah dilakukan Allah kepada manusia, seperti alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dengan mempedomani materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus yang telah disiapkan Guru. Akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus menanggung dosa manusia, maka ia harus berkorban bagi manusia. Untuk itu juga kita harus mengampuni sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih. Iya. Mari kita berikan aplaus untuk Nona T. Lalu yang ketiga, Nona Tutup, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyatakan hasil kerja saya. Itu yang 3. Peserta didik diminta menuliskan beberapa kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai praktik mengelola diselamatkan, yaitu beribadah di gereja, berbakti kepada orang tua, kemudian berdoa dalam kesusahan, berdoa kepada Tuhan, kemudian orang tua. Terima kasih. Iya. Berikan aplaus untuk Nona Tutup. Dan yang terakhir, kegiatan keempat, Nona Aspers. Ya, Nona di sini saya. Ya, bisa suara dulu. Bisa sedikit ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk saya membacakan hasil kerja saya. Peserta didik diminta membuat kesimpulan tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, kemudian membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, karena Allah Maha Pengampun, Allah Penyelamat, dan Allah yang mengasihi umatnya sehingga ia rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Iya, berikan aplaus untuk Nona. Oke, baik, terima kasih bagi keempat teman dan juga bagi anak-anak semua yang sudah mengerjakan ya 4 kegiatan yang ada dalam LKPD terkait dengan materi kita hari ini tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Iya. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir, Ibu Guru akan mengulas sedikit tentang materi karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, yang menjadi dasar ya bacaan firman Tuhan pada materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus itu tetap terdapat di dalam Matius, Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15, dan kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, dan juga Matius 18 ayat 22 sampai dengan 35. Iya, jadi
kejatuhan manusia dalam dosa ya. Kita bisa buka di dalam Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Ya, jadi cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24 ini, yang mana ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepada mereka untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ternyata manusia lebih mendengarkan si penggoda, dalam hal ini iblis. Dan oleh karena keegoisan mereka yang ingin sama dengan Allah, maka mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan pada saat itu mereka jatuh di dalam dosa. Iya, pada saat mereka jatuh dalam dosa, itu menandakan bahwa hubungan mereka, Adam dan Hawa, dan juga manusia telah rusak. Jadi tidak harmonis lagi. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu sudah tidak harmonis lagi. Ya, sudah tidak seindah seperti sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, sehingga pada saat itu berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia untuk bisa memulihkan hubungan itu. Ya, hubungan yang telah rusak pada awal ya penciptaan itu, penciptaan cerita kisah manusia jatuh di dalam dosa itu. Ya, di mana di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 35 ya. Imamat 4 ayat 35, coba ada yang buka ya. Imamat pasal 4 ayat 35 dan Imamat pasal 5 ayat 10. Ya, di situ cerita tentang mempersembahkan korban penghapusan dosa ya. Iya, jadi manusia mempersembahkan korban sembelihan sebagai korban penghapus dosa. Itu tradisi manusia pada perjanjian lama ya, zaman Israel itu. Iya. Tetapi bagi Allah itu belum cukup. Ya, bagi Allah itu belum cukup untuk memulihkan hubungan yang rusak tadi. Ya. Dan tidak ada seorang manusia pun atau tidak ada cara manapun yang bisa sempurna ya untuk memulihkan hubungan yang rusak tadi, oleh karena keegoisan manusia yang tidak mau patuh taat ya dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Ya, pada akhirnya oleh karena Allah begitu mengasihi dan mencintai kita sebagai manusia, maka Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus boleh ya mengorbankan dirinya ya di tiang kayu salib untuk menebus, untuk membayar utang dosa kita, dan untuk mengampuni dosa kita. Anda bisa buka di dalam Injil Yohanes ya. Yohanes berapa? Ya, Yohanes 13. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Yohanes 3 ayat 16 benar? Betul kan? Iya, betul ya? Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi
yang bisa untuk memulihkan hubungan manusia ya dengan Allah yang telah rusak itu sendiri adalah Yesus Kristus lewat pengorbanannya di tiang kayu salib. Sehingga kita sudah boleh menerima pengampunan itu atau keselamatan itu ya, dan kita juga harus memperlakukan itu dalam kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita juga harus bisa mengampuni kesalahan orang lain sekalipun itu sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Dan pengampunan yang kita berikan kepada orang lain itu tidak terbatas, bukan cuma 1 kali atau 2 kali ya, tetapi dia berlangsung secara terus menerus setiap waktu. Ketika orang yang berbuat kesalahan itu dia menyadari dia punya kesalahan dan boleh meminta pengampunan daripada kita. Ya, mengapa kita harus melakukan itu? Ya, karena Yesus lebih dulu telah melakukan itu kepada kita. Dengan demikian kita pun harus memperlakukan pengampunan tanpa batas dan harus dengan ikhlas dan tulus kepada orang lain ya, seperti yang terbaca di dalam firman Tuhan yaitu Matius 16 ayat 22 sampai 35. Coba dibuka dulu. Matius pasal 16 ayat 22 sampai 35 ya. Sorry, Matius 18 ya. Tentang apa itu? Matius pasal 18. Perumpamaan tentang pengampunan. Pengampunan yang diajarkan dalam perumpamaan oleh Yesus itu bahwa bukan pengampunan itu diberikan sebanyak 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, seperti lagu awal tadi toh, berarti pengampunan itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain itu tanpa batas ya. Iya, dan harus dengan penuh ketulusan hati, seperti yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Iya, barangkali itu sekilas materi yang boleh Ibu Guru sampaikan untuk anak-anak sekalian, dan kiranya anak-anak bukan saja bisa memahami pada ruangan ini saja, tetapi bisa memperlakukan itu di rumah dan juga di mana saja anak-anak berada. Oke? Bisa? Bisa. Dengan demikian kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan berjumpa dengan materi yang baru. Namun sebelumnya Ibu Guru akan membacakan kesimpulan kita di siang hari ini ya, terkait dengan materi karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus
pengakuan Allah dalam biarlah yang kami pelajari